Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman Universitas Amikom Purwokerto selalu diberi kesehatan. Untuk kali ini pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam, nanti kita akan membahas tentang konsep agama. Tujuan materi kali ini tentang konsep agama yang pertama, mahasiswa diharapkan mengetahui tentang pengertian agama. Terus kemudian ada sejarah perkembangan agama di dunia. Kemudian ada sejarah perkembangan agama di Indonesia. Dan yang terakhir tentang karakteristik suatu agama. Ini berbicara masih umum, belum membahas tentang keislaman atau agama tertentu. Tapi secara umum nanti kita akan mengetahui di manakah posisi agama yang sebenarnya, perannya seperti apa, sebenarnya agama bagaimana. Ini secara konsep. Jika dilihat dari pengertian, kata agama merupakan terjemahan dari kata din. Ini kalau menurut bahasa Arab, yang berarti menguasai, menundukkan, dan religi dalam bahasa Latin dalam suatu pendapat dari kata religere, yang berarti mengumpulkan, membaca. Kata agama sendiri merupakan berasal dari bahasa Sanskrit, yang dalam satu pendapat sebagaimana Harun Nasution katakan tersusun dari dua suku kata, yakni a yang berarti tidak dan gam yang berarti pergi. Dengan demikian, agama secara bahasa berarti sesuatu yang tetap atau tetap di tempat. Oleh karena itu, dari definisi ini wajar jika agama memiliki sifat diwarisi turun-temurun. Pendapat lain menyatakan bahwa agama berarti teks atau kitab suci, dan memang setiap agama memiliki kitab suci. Kemudian kata din dalam bahasa Semit berarti undang-undang atau hukum. Dalam bahasa Arab kata ini memiliki makna menguasai, menundukkan, patuh, hutang, balasan, kebiasaan. Jika dilihat dari definisi ini, maka memang dalam agama membawa peraturan yang merupakan hukum, dan agama sebagaimana dalam bahasa Arab memang bersifat menguasai diri seseorang untuk tunduk dan patuh pada Tuhan dengan menjalankan segala ajaran-ajarannya. Dari beberapa istilah di atas, maka agama secara istilah didefinisikan dengan mengikatkan diri pada sesuatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang berada di luar diri manusia dan mempengaruhi perbuatan-perbuatan manusia. Definisi lain menyatakan pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi. Selanjutnya, ada unsur-unsur penting dalam agama. Yang pertama ada kekuatan gaib. Manusia merasa dirinya lemah dan berhajat pada kekuatan gaib sebagai tempat minta tolong. Adanya keyakinan bahwa kesejahteraan di dunia dan di akhirat tergantung pada adanya hubungan yang baik antara manusia dengan kekuatan gaib tersebut yang diwujudkan dalam mematuhi perintah dan larangan. 3. Respon yang bersifat emosional seperti perasaan takut pada kepercayaan primitif dan rasa cinta pada kepercayaan monoteisme. Kemudian yang terakhir, yang keempat, terdapat paham yang kudus, sekrit atau suci dalam bentuk kekuatan gaib, kitab suci, dan tempat-tempat tertentu. Ini contoh agama Hindu. Dari seluruh agama yang masih hidup, mungkin agama Hindu yang tertua. Agama ini adalah sinkretisme yang dibentuk kompromi antara berbagai agama dan kebudayaan di anak benua India. Jadi agama Hindu itu berasal dari India. Dua aliran agama yang bercampur dalam agama Hindu, yakni Dravida dan Indo-Arya. Bangsa Dravida telah mencapai tingkat kebudayaan yang sangat tinggi jauh sebelum munculnya bangsa Arya di anak benua Indo-Pakistan sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Mohenjo-daro
memberi beberapa kata kunci sifat agama mereka. Berbagai gambar wanita, berbagai tembikar memberikan isyarat bahwa ada beberapa bentuk penyembahan terhadap Tuhan Ibu di kalangan mereka. Juga ada candi yang menunjukkan bentuk wanita, dari perutnya keluar suatu tanaman, dan ini menunjukkan ide dari Dewi Bumi yang berhubungan dengan tanaman. Dewi-dewi semacam ini adalah biasa dalam agama Hindu sekarang ini. Ini adalah prototipe dari Dewi Hindu yang sebagai Tuhan utama Shiva, Tuhan dari binatang buas, dan Pangeran Yogi. Dalam ajaran Hindu ada kebebasan yang mutlak dalam meyakini ketuhanan. Seseorang Hindu dapat saja percaya terhadap setiap konsepsi ketuhanan, yakni dalam upaya meyakini atau menerimanya. Sebagian besar filsafat Hindu berkeyakinan bahwa realitas akhir atau Tuhan yang esa, dia tidak terhingga, abadi, dan tidak berubah, dan mutlak. Semua orang Hindu yakin tentang konsep Tuhan seperti itu. Kemudian yang kedua, agama Buddha. Agama Buddha adalah revolusi yang lain terhadap agama Brahmana, dan gerakan besar ini tidak dapat bercampur lagi dengan agama Hindu. Buddha bukanlah suatu agama yang berbeda, melainkan sesuatu sistem yang positif. Namun, demikian setelah suatu masa sukses dan popularitas yang luas, agama ini tersasing dari tanah kelahiran agama Hindu yang dibangkitkan lagi. Tetapi sebelum itu, agama Buddha telah tersebar ke berbagai negeri di luar India dan menjadi suatu agama yang besar di dunia. Jadi agama Buddha itu sebenarnya perkembangan dari agama Hindu. Setelah agama Hindu runtuh, berkembanglah agama Buddha. Intisari jalan agama Buddha adalah cinta kasih terhadap kutabahnya, meletakkan diri dalam gerak roda kebenaran. Dia mengajarkan bahwa mereka ingin memasuki hidup keagamaan harus mencegah dua ekstremitas yang mengumbar nafsu pribadi, hidup menyiksa diri, dan mengikuti jalan tengah. Dia mengungkapkan 4 kebenaran mulia. Yang pertama, kebenaran, yakni tentang adanya penderitaan dan kesusahan di dunia ini. Jadi menurut mereka ajarannya bahwa dalam dunia ini ada penderitaan dan kesusahan. Yang kedua, kebenarannya yakni menyatakan bahwa sebab dari penderitaan dan kesusahan itu adalah nafsu pribadi. Jadi adanya sebuah penyiksaan, penderitaan dalam kehidupan ini yang tidak enak itu, menurut ajaran ini mereka membenarkan bahwa itu yang disebabkan oleh nafsu pribadi. Kemudian yang ketiga, mereka membenarkan, menjamin bahwa nafsu pribadi dan kesusahan dapat dibinasakan. Kemudian yang keempat, kebenaran keempat menunjukkan jalan yang menuntun ke arah menghilangkan kesusahan dan ketidakkebahagiaan. Kemudian agama yang selanjutnya yang ketiga adalah Konghucu. Cina memiliki sejarah yang panjang dan mulia, tiada tandingnya. Ketika sejarah mereka dimulai sekitar tahun 2700 sebelum Masehi, watak, sifat, dan lembaga-lembaga di Cina telah mapan. Sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, tampak ada keadaan tanpa hukum yang besar mempengaruhi di Cina, baik kehidupan politik maupun keagamaan, menjadi rusak dan merosot dari kemuliaannya yang semula. Dalam keadaan inilah, dua agama besar Cina yakni Konghucu dan Tao lahir dari segenap agama-agama di Cina. Maka Konghucu telah meninggalkan kesan yang kuat dalam kehidupan dan kebudayaan di Cina. Untuk hampir 25 abad, Konghucu dianggap oleh Cina sebagai guru yang pertama yang mengatasi mereka dalam derajatnya. Confucius adalah nama lain dari Kung Fu Shu.
dilahirkan pada tahun 551 sebelum Masehi dari keluarga terpandang tetapi miskin, dan meraih sukses atas hasil usahanya sendiri. Konghucu menghindarkan diskusi mengenai hal-hal yang metafisik dan abstrak. Seorang muridnya, Chung Yun, suatu kali bertanya kepada tuannya tentang roh. Konghucu menjawab, "Bila mana engkau tidak dapat mengenal manusia, bagaimana engkau dapat mengenal roh?" Ketika dia ditanya tentang kematian, "Bila mana engkau tidak mengenal kehidupan, bagaimana engkau bisa mengetahui kematian?" Ini sebuah prinsip yang digunakan oleh Konghucu ketika ditanya oleh muridnya. Kemudian ada yang namanya agama Yahudi. Sejarah Bani Israel dimulai saat abad ke-perunggu, di mana orang Semit pindah dari peradaban yang menonjol di lembah Efrat, mengikuti hancurnya kota tua Ur, dan menetap di negeri perbukitan yang terpisah di kanan tengah dan kanan selatan di tepi Laut Tengah. Pemimpin dari keluarga ini adalah seorang laki-laki Abraham yang tegak berhadapan melawan agama purba serta berhala rakyat. Dan dengan mengikuti wahyu ilahi, karena keimanannya kepada Tuhan yang Maha Esa dan hidupnya yang soleh, Ibrahim dijanjikan bahwa keturunannya yang tulus akan menjadi sumber rahmat yang lestari bagi bangsa-bangsa di muka bumi ini. Lanjut, akidah agama Yahudi dikenal sebagai Shema. Agama Yahudi berlandaskan dua ajaran yang luas, keyakinan atas keesaan Tuhan dan terpeliharanya Israel sebagai pembawa kepercayaan ini. Selain ajaran tentang keesaannya, adalah juga maha kuasanya dalam istilah Talmud yang maha kuasa dan maha perkasa. Kekuasaannya tidak terbatas oleh kehendaknya. Konsepsi tentang Tuhan dalam banyak teks dari akidah adalah anthropomorphis. Dia adalah menurut istilah Matthew Arnold, seorang yang gagah perkasa dan tidak seperti orang biasa. Dasar agama Yahudi sebagai suatu sistem keagamaan dan hukum moral adalah kesucian yang mengandung dua aspek, negatif dan positif. Kesucian agama meminta dalam arti negatif menolak semua penyembahan berhala, dan dalam arti positif dijalankannya suatu sistem dalam upacara yang dianggap bangsa Yahudi telah diwahyukan kepada mereka dari Tuhan. Kemudian ada yang kelima, agama Kristen. Pada saat Yesus dilahirkan di Palestina adalah bagian dari Kekaisaran Romawi. Senat Romawi menunjuk Herodes sebagai raja Palestina di bawah perwakilan Romawi. Herodes secara lunak harus mempertahankan kepentingan Romawi di satu pihak, tetapi di sisi lain dia harus mendapat popularitas di kalangan bangsa Yahudi, dan ini bukanlah tugas yang mudah. Pemerintahnya telah dibandingkan, tulis Martin Scoff and List, dengan pemerintahan Sulaiman alaihissalam. Kenyataan ini jauh di bawahnya. Umat Isa atau umat Nabi Isa alaihissalam, yakni Bani Israel, sendiri telah bercerai-berai ke berbagai bagian dunia. Mereka yang tetap tinggal di Palestina hanya sebagian kecil saja dari semua orang Yahudi. Di kota Alexandria yang pada saat itu merupakan pusat utama dari dunia ilmu agama maupun perekonomian, sekurang-kurangnya ada satu juga orang Yahudi. Bani Israel tercerai-berai, khususnya mereka yang tinggal di Alexandria. Mereka tetap mempertahankan kesetiaannya pada agama berikut. Upacara-upacara perpidatan
peribadatan, mereka yang telah bercampur dengan berbagai kebudayaan dan filsafat Yunani. Mereka telah melupakan ucapan Ibrani dan membaca Alkitab dalam terjemahan Yunani. Kemudian dalam pernyataannya, pada abad ke-6 Masehi, agama yang sejati telah mencapai titik yang lemah, murni, tetapi akan menjadi tumpaan dunia. Next, ini tadi sudah dibahas. Nah. Kemudian yang selanjutnya, ada yang namanya agama Islam. Agama Islam berawal pada tahun 622, ketika wahyu pertama diturunkan kepada Rasul yang terakhir, yaitu Muhammad bin Abdullah di Gua Hiro, Arab Saudi. Risalah Islam dilanjutkan kembali oleh Nabi Muhammad SAW di Jazirah Arab pada abad ke-7 Masehi, ketika Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu dari Allah. Setelah kematian Rasulullah SAW, kerajaan Islam berkembang sampai ke Samudra Atlantik di barat dan di Asia Tengah di timur. Pada tanggal 12 Rabiul Awal adalah hari kelahiran Nabi Muhammad, yang telah sebagian kaum Islam diperingati sebagai peringatan Maulid Nabi Muhammad. Itu berkaitan dengan agama Islam. Selanjutnya, sejarah agama di Indonesia. Agama di Indonesia memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dinyatakan dalam ideologi bangsa Indonesia Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, dinyatakan bahwa tiap-tiap penduduk diberikan kebebasan untuk memilih dan mempraktikkan kepercayaannya, dan menjamin semuanya akan kebebasan untuk menyembah menurut agama atau kepercayaannya. Pemerintah sebagaimanapun secara resmi hanya mengakui 6 agama, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Islam pertama kali masuk di Indonesia pada abad ke-7 Masehi melalui perdagangan Arab. Islam menyebar sampai ke pantai barat Sumatera, kemudian berkembang ke timur Pulau Jawa. Pada periode ini terdapat beberapa kerajaan Islam, yakni Demak, Pajang, Mataram, dan Banten. Pada akhir abad ke-15 Masehi, 20 kerajaan Islam telah terbentuk atau dibentuk, mencerminkan dominasi Islam di Indonesia. Terus kemudian ada Kristen Protestan. Kristen Protestan pertama kali diperkenalkan oleh bangsa Belanda, VOC, pada abad ke-16 dengan pengaruh ajaran Calvinis dan Lutheran. Wilayah penganut animisme di wilayah Indonesia bagian timur dan bagian lain merupakan tujuan utama orang-orang Belanda, termasuk Maluku, Nusa Tenggara, Papua, dan Kalimantan. Kemudian Kristen menyebar melalui pelabuhan Borneo. Kaum minoritas pun tiba di Toraja, Sulawesi. Wilayah Sumatera juga menjadi target para minoritas ketika itu. Khususnya adalah orang-orang yang Batak atau orang-orang Batak, di mana banyak saat ini yang menjadi pemeluk Protestan atau Kristen Protestan. Terus kemudian Kristen Katolik. Agama Katolik untuk pertama kalinya masuk ke Indonesia pada bagian pertama abad ke-7 di Sumatera Utara. Kristen Katolik tiba di Indonesia saat kedatangannya bangsa Portugis yang kemudian diikuti dengan Spanyol berdagang rempah-rempah. Banyak orang Portugis yang memiliki tujuan untuk menyebarkan agama Katolik Roma di Indonesia dimulai dari Kepulauan Maluku pada tahun 1534. Antara tahun 1546 dan 1547. Pelopor misionaris Kristen adalah Franciscus Xaverius mengunjungi pulau itu dan membaptis beberapa ribu penduduk setempat.
Pada abad ke-16, Portugis dan Spanyol mulai memperluas pengaruhnya di Manado dan kawasan Minahasa, serta mencapai Flores dan Timor. Portugis dan Spanyol berperan menyebarkan agama Kristen Katolik, namun hal tersebut tidak bertahan lama sejak VOC berhasil mengusir Spanyol dan Portugis dari Sulawesi Utara dan Maluku. Terus kemudian Hindu. Kebudayaan agama Hindu tiba di Indonesia pada abad pertama Masehi bersamaan waktunya dengan kedatangannya agama Buddha oleh pedagang dari India yang kemudian menghasilkan sejumlah kerajaan Hindu Buddha seperti Kutai, Mataram, dan Majapahit. Hindu mulai berkembang di Pulau Jawa pada abad ke-5 Masehi dengan kasta Brahmana yang memuja Siwa. Candi Prambanan adalah kuil Hindu yang dibangun semasa kerajaan Majapahit. Semasa dinasti Sanjaya, kerajaan ini hidup hingga abad ke-16 Masehi. Ketika kerajaan Islam mulai berkembang, periode ini dikenal dengan periode Hindu Indonesia bertahan selama 16 abad penuh. Kemudian ada agama Buddha. Buddha merupakan agama tertua kedua di Indonesia, tiba pada sekitar abad ke-6 Masehi. Kedatangan agama Buddha telah mulai dengan aktivitas perdagangan yang mulai pada awal abad pertama melalui jalur sutra antara India dan Indonesia. Sejarah Buddha di Indonesia berhubungan erat dengan sejarah Hindu. Sejumlah kerajaan Buddha telah dibangun sekitar periode yang sama seperti kerajaan Sailendra, Sriwijaya, dan Mataram. Kemudian yang terakhir, agama Konghucu. Konghucu berasal dari Cina, daratan yang dibawa oleh para pedagang Tionghoa dan imigran. Diperkirakan pada abad ketiga Masehi, orang Tionghoa tiba di Kepulauan Nusantara. Konghucu lebih menitik beratkan pada kepercayaan dan praktek individual, lepas daripada kode etik melakukannya. Bukan suatu agama masyarakat yang terorganisir dengan baik atau jalan hidup atau pergerakan sosial. Di era 1990-an, pemeluk Konghucu membentuk suatu organisasi disebut Tionghoa Huikan atau disebut THHK di Batavia sekarang Jakarta. Pada tahun 1965, Soekarno mengeluarkan sebuah keputusan Presiden nomor 1/PN-PS-1965 di mana agama resmi di Indonesia menjadi 6, termasuk Konghucu. Pada awal 1961, Asosiasi Kung Chua Hui Indonesia atau PKCHI, suatu organisasi Konghucu, mengemukakan bahwa aliran Konghucu merupakan suatu agama dan Konfusius adalah nabi mereka. Selanjutnya ada klasifikasi agama. Klasifikasi agama itu terbagi menjadi dua, yaitu agama wahyu, atau disebut dengan agama samawi atau agama langit, yaitu agama yang diterima dari manusia langsung dari Tuhan melalui malaikat disebarkan oleh Rasul. Kemudian ada agama budaya atau agama art atau agama arti, agama atau disebut dengan agama bumi, yaitu agama yang berasal dari ajaran seseorang manusia yang dipandang mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang kehidupannya. Perbedaan ciri antara agama wahyu dengan agama Buddha. Yang pertama, agama wahyu dapat dipastikan kelahirannya. Agama budaya tidak dapat dipastikan kelahirannya. Kemudian, agama wahyu disampaikan kepada manusia melalui utusan Allah. Jika agama budaya tidak melalui utusan, tetapi filosofis atau filosof atau pendiri. Agama wahyu mempunyai kitab suci yang diwahyukan Allah. Tidak mempunyai kitab suci yang diwahyukan. Kemudian kebenarannya mutlak. Kalau kemudian di budaya, agamanya relatif, jadi bebas. Kemudian sistem hubungan manusia dengan Allah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sistem hubungan manusia dengan Tuhan ditentukan oleh akal berdasarkan kepercayaan. Ini perbedaannya jadi
Selanjutnya ada perbedaan konsep ketuhanan. Kalau di Wahyu, agama yang dari Tuhan itu monoteisme, itu artinya Tuhan itu hanya satu esa. Terus kemudian agama Buddha ya konsep ketuhanannya kecenderung politeisme atau banyak. Jika menyebut tentang alam, kebenarannya bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Itu yang Wahyu. Kemudian jika menyebut tentang alam, keliruannya sering dapat dibuktikan oleh sains. Itu perbedaannya. Terima kasih. Jadi di sini yang dimaksud dengan agama samawa atau agama arti, kalau dicontohkan, kalau agama yang turun dari langit atau dari Tuhan, itu ada yang namanya Yahudi, terus kemudian agama Kristen, kemudian ada agama Islam. Itu agama yang wahyu, turun dari Tuhan. Kemudian agama yang budaya, itu ada Konghucu, ada Hindu, ada Buddha. Teman-teman bisa memahami tadi bahwa perbedaannya agama yang langit dan bumi. Itu secara garis besar dapat disimpulkan bahwa sebenarnya agama ini mengarahkan sebuah kebaikan kepada seseorang untuk bertindak yang lebih baik. Selain itu, kenapa agama muncul? Karena memang seseorang itu sangat membutuhkan sebuah kedamaian dalam dirinya yang disebabkan kehidupan mereka merasa takut dan mencari sesuatu untuk kenyamanan dalam dirinya. Itu yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya masih kurang karena keterbatasan waktu, jadi nanti di lain waktu atau di lain sesi kita dapat berdiskusi dengan panjang. Demikian dari saya, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.